cerita Maryam di Quran itu melekat sama aku. Karena aku kasihan. Maryam tuh menderita pas lagi hamil dan melahirkan. Jadi mungkin kalau ada pihak yang bisa aku salahkan itu Tuhan. Karena gini, Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menyaksikan satu video daripada Mbak Kumaila bersama dengan Bro Andre Tunggal, kawan-kawan sekalian. Kita melihat beberapa waktu yang lalu ada orang yang sengaja menuduh Kumaila bahwa Kumaila ini menista agama Tuhan Yesus, agama Kristen, dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak haram, ya. Padahal Kumaila itu jelas-jelas itu mengkritisi tentang Al-Quran. Dimana teman-teman sekalian, tentang proses kehamilan Maryam itu kan sangat kasihan, ya. Dia melahirkan sendiri di bawah pohon kurma, ya kan, tanpa suami, lalu dibully oleh orang-orang sejamannya. Dan ini yang kemudian dikomentari oleh Kumaila. Bahkan Kumaila berkata begini, yang dicurigai pertama oleh Kumaila adalah malaikat, kawan-kawan, malaikat Jibril yang membuat Maria itu hamil. Nah, teman-teman, seperti apa penjelasan daripada Kumaila? Mari kita simak videonya berikut ini. Ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya, yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Oke. Kalau benar itu kejadiannya, itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat, ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya. Karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil kan nanti geger, dan emang geger kan. Oke, kalian sudah menyimak? Ini bukan hanya orang-orang Nasrani saja yang tersinggung. Kita umat Islam pun juga tersinggung. Dikatakan Bunda Maria ini, kalau tidak malaikat yang menghamilinya, pasti diperkosa. Kata Kumaila ini, dia adalah keluarga dari para nabi, maka ceritanya dimanipulasi, dikarang-karang ceritanya. Dikatakan oleh Kumaila ini, sebetulnya dia ini adalah anak haram. Yesus ini diperkosa. Mel, gimana tuh Mel? Ini banyak banget ya yang harus di-unpack, kayak kesenjangan pengetahuan itu aku ngerasa banyak, jadi penjelasannya harus banyak, nggak apa-apa. Sebelum kita ini, gue mengantisipasi ada beberapa teman-teman yang nonton konten ini tapi belum nonton sebelumnya. Oke. Dan kita harus clearkan bahwa ketika Mela sebenarnya gimana sih proses perjalanan ini sampai-sampai Mela ada video begituan terus dinarasikan, wah ini nyerang Nasrani gitu dan sebagainya. Iya. Lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan aku tentang Maryam itu bukan berdasar pada aku ingin menuduh dia tidak suci, ya, tapi lebih ke aku tuh justru bersimpati sangat banyak gitu. Cerita-cerita Maryam di Quran itu melekat sama aku. Karena aku kasihan. Maryam tuh menderita pas lagi hamil dan melahirkan. Jadi mungkin kalau ada pihak yang bisa aku salahkan itu Tuhan. Karena gini, mukjizat itu kan hal yang keren. Sekali lagi, tolong pahami narasi Mela sebagai sebuah proses berpikir, bertanya, ya. Jangan ini dipotong. Kumaila menyalahkan Tuhan karena Maria menderita gitu ya. Jangan begitu ya. Oke, lanjutkan. Jadi aku berusaha making sense bahwa ini hal yang memang suci dan mujizat gini loh. Ini prosesnya kan sebenarnya sebelumnya tuh bertahap. Sebelumnya iya, Melanie ngomong nih, dia tuh waktu kecil bertanya-tanya tuh kan, banyak bertanya-tanya, dan ini kan sebenarnya pertanyaan normal banget. Anak kecil bertanya-tanya, kok begini dan kok begitu. Jadi pertanyaanku tentang Ibu Maryam, seiring usiaku bertumbuh, pertanyaannya berkembang. Itu kira-kira di usia berapa atau karena kan aku hafal Quran sejak kecil ya, Ko Andre. Jadi 12 ya?
12 selesainya gitu. 12 bisa, maksudnya bisa disimak duduk gitu. Bisa disimak dalam sekali duduk maksudku. Nah terus kan seiring waktu juga di dalam pendidikan aku kan belajar bahasa Arab Qurani gitu. Jadi semakin dalam pemahamanku tentang ayat-ayat Quran, semakin banyak juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Dan bukan cuma pemahaman tentang Al-Quran ya, pengalaman tentang bagaimana perempuan bisa hamil, bagaimana perempuan bisa puber, bagaimana rasanya menjadi perempuan. Tadinya sebagai anak-anak, aku nggak paham konsep kesucian dan keperawanan. Apakah waktu itu proses untuk memahami cerita tentang Siti Maryam ya, adalah dari apa yang diceritakan di ceramah, Mel? Atau baca tafsir kamu? Aku baca karena Maryam meskipun tokoh yang penting dalam ajaran Islam, itu tidak sesentral itu untuk sering diceramahin gitu. Oke. Jadi aku itu lebih ke kelekatan personal aku sih. Jadi aku tuh kasihan. Jadi nabi-nabi yang lain itu mujizatnya keren, kayak mujizatnya powerful. Sedangkan Maryam kenapa dikasih kehamilan yang tidak dia inginkan? Masuk akal ya pertanyaannya ya. Iya benar. Aku melihat Ibu Maryam sebagai perempuan gitu. Dan dia tuh sangat menjaga diri loh. Dia tidak membiarkan laki-laki menyentuh dia gitu. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya dengan membuat beliau hamil. Dan ketika dalam kehamilannya kan dia menderita, dia dikucilkan warga, dia dicaci maki. Dan kemudian melahirkannya dia harus menjauh dari kota. Dan hamil sendirian, dan dia lemes, dia cuma dikasih makan korma yang jatuh dari tempat dia bersandar. Aduh aku pengen nangis aja. Padahal ketika dia beribadah di mihrabnya, Tuhan tuh memfasilitasi dia dengan hidangan yang wah gitu. Itu Maryam ini diceritakan beribadah di mihrab itu di rumahnya dia atau di rumah di rumah dia. Di rumah dia. Dia memang diasuh oleh pokoknya dia sekeluarga dengan Yahya dan Zakaria. Dia anaknya Imran dan sekeluarga sama Yahya sama Zakaria. Aku nggak tahu apakah itu sama dengan Maria dalam tradisi. Ini menarik nanti untuk kita bahas karena di dalam kekristenan itu sebenarnya yang memang gue pelajarin dari tradisi Islam kan disebutkan Maryam ini adalah anak Imran saudara Harun. Ini yang Maryam. Ini di saudara Harun itu dituliskan di Quran. Oh iya betul. Betul ya. Nah sebenarnya menurut perspektif kita orang Kristen bahwa sebenarnya ini ada sebuah anakronistik, ketidakselarasan dengan sejarah. Di mana Miriam yang dimaksud tentang saudara Harun dan anak Imran itu adalah Miriam saudara Musa dan Harun. Iya. Yang kisahnya terjadi 1400 tahun. Kalau Miriam yang itu ada di Perjanjian Lama. Iya. Nah, tapi kalau makanya ini juga jadi masalah di scholar tafsir. Jadi mereka ada yang mengkompromikannya dengan narasi maksudnya Ukhta Harun, maksudnya saudara Harun itu bukan saudara biologis, saudara langsung. Iya, tapi maksudnya sesama orang saleh gitu. Ya, itu kata Ibnu Katsir. Hanya dalam 5 detik saya akan memberitahu Anda cara menghilangkan nyeri sendi hanya dengan segelas air. Jika Anda yang gue baca tuh ya. Komprominya begitu. Dan ya itu makanya. Jadi identitas tentang Maria, ibu Yesus itu kan 1400 tahun berbeda dengan Miriam yang adalah anak Amran, saudara Harun, saudara Musa. Jadi Maria ini adalah dari keturunan Daud. Dan memang bersaudara dengan Elizabeth, kerabat, tapi tidak tinggal dengan Elizabeth. Elizabeth ini punya anak Yohanes Pembaptis, Yahya. Begitu yang mungkin mau di-refer kepada itu. Kira-kira nyambung-nyambungnya begitu. Miripnya begitu ya. Jadi aku, teman-teman boleh menganggap misalnya dua Maryam ini adalah dua yang berbeda. Tapi aku ketika mencari tahu, aku menganggap ini adalah pelengkap satu sama lain gitu. Gak apa-apa, maksudnya kan ini kan kita kan sama-sama saling belajar dan apa yang Mela sampaikan kan dari perspektif Islam gitu kan. Dan waktu itu aku tuh dan Ibu Maryam ini ketika melahirkan dia tuh minta mati loh ke Tuhan. Dia bilang kayak ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya gitu. Andai saja aku mati dan dilupakan oleh orang-orang.
itu berarti dia menderita banget. Dia tuh pengen orang-orang gak diingat sama dia karena sekampung itu menghujat dia karena dia hamil di dengan kehamilan yang tidak dia inginkan. Terus kan kena masalah hujatannya juga, dia adalah anggota keluarga dari para nabi. Jadi menurut aku iya, saat itu tuduhanku aku layangkan ke Tuhan. Kayak oke, mukjizat. Jadi kayak Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Boleh tahu nggak itu umur berapa? Mungkin SMP ya. SMP ya? Atau SMA-an gitu. Oke, sorry, lanjutkan. Tapi bagian itu juga aku nggak bisa nggak ada tempat bertanya yang gimana-gimana karena lagi-lagi Ibu Maryam tuh bukan tokoh yang sesentral itu kan di Islam. Maksudnya nggak ada yang terlalu memedulikan secara detail gitu. Dan iya, itu ketika aku sudah paham, aku menganggap itu tidak adil ketika aku sudah paham bagaimana perempuan bisa hamil.